Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil, kita diingatkan untuk senantiasa mentaati setiap hukum, terutama perintah-perintah dari Tuhan. Bahkan dikatakan hendaknya perintah-perintah menjadi sumber kebijaksanaan kita, menjadi pedoman pegangan kita dalam menghadapi setiap tatanan kehidupan kita. Ada persoalan-persoalan, kita menjadikan sabda Tuhan sebagai referensi rujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Itulah antara lain dikatakan bahwa sabda Tuhan menjadi sumber kebijaksanaan. Tanggal 21 Maret kemarin, bersama dengan Yayasan Pendidikan Katolikus Penampolina, Bapak Uskup menegaskan tentang ciri khas orang Katolik yang bersumber pada sikap Yesus sendiri, yakni soal belas kasih,
soal mau mengampuni satu sama lain, dan itu menjadi kekasan dan bahkan kebijaksanaan orang-orang pengikut Kristus, khususnya dalam kalangan gereja Katolik. Dan juga dalam kaitan dengan perkawinan, beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh salah seorang kepala sekolah yang beragama Muslim. Dia minta, "Pastor, saya mau konsultasi sedikit dulu tentang masalah perkawinan Katolik, karena ada kendalanya yang ada persoalan yang Katolik, persoalan perkawinan." Dia bertanya tentang perceraian. Kalau mereka sudah ada masalah begini, apakah ada peluang perceraian atau tidak, atau ayat-ayat kitab suci? Karena kami tahu bahwa dalam gereja Katolik itu tidak ada kata perceraian. Tapi mungkin pastor ada sedikit petunjuk arahan bagaimana supaya menyelesaikan persoalan mereka. Saya menegaskan lagi apa yang dikatakan dalam kitab suci, yang sudah disatukan Allah jangan diceraikan manusia, dan seterusnya. Penguraian yang lebih panjang. Lalu dia katakan, kalau mereka sudah ada salah satu bersinah, lalu bagaimana? Apakah mereka harus menikah saja terus? Jadi bagaimana kalau di hadapan hukum? Kalau mereka datang, saya katakan mereka datang berarti kami arahkan supaya kalau boleh kembali bersatu. Karena sikap boleh saling mengampuni satu sama lain. Pada dalam kehidupan keluarga itulah bagian dari suka duka. Dan beliau menegaskan, iya pastor, terima kasih untuk apa yang pastor sampaikan. Karena memang kami tahu gereja Katolik selalu menjaga keutuhan perkawinan. Dan ini bagian dari contoh-contoh bagaimana kita menunjukkan kepada sama manusia dan kita sendiri, menunjukkan bahwa sabda Tuhan menjadi sumber kebijaksanaan kita. Setiap persoalan yang kita hadapi, kita selalu bertanya apa yang menjadi petunjuk Tuhan, sehingga kita bisa pakai untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya dalam hidup kita senantiasa menunjukkan ketaatan kita pada sabda Tuhan. Walaupun kata-kata atau sabda yang sangat kecil, kita boleh mengamalkannya dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.